Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Etika. Etika memang bukanlah bagian dari ilmu pengetahuan IP, tetapi etika lebih merupakan sarana untuk memperoleh orientasi kritis yang berhadapan dengan moralitas atau perwujudan dalam bentuk perilaku yang baik dalam kurung akhlak mulia. Etika mempunyai sifat yang sangat mendasar, yaitu sifat kritis. Etika mempersonalikan norma-norma yang dianggap berlaku, menyelidiki dasar norma itu, mempersoalkan hak dari setiap lembaga setiap seperti orang tua, negara, dan agama untuk memberi perintah atau larangan yang harus ditaati. Ilmu dan moral. Istilah moral berasal dari bahasa Latin mos, jamaknya mores, yang berarti adab atau cara hidup. Etika dan moral sama maknanya, tetapi dalam pemakaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Moral dipakai untuk perbuatan yang sedang dimulai, sedangkan etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai yang ada. Menurut Sudarsono, 2021, istilah etika, moral, dan akhlak sama. Moral juga dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut. A. Moral murni, yaitu moral yang terdapat pada setiap manusia sebagai suatu pengajawantahan dari pancaran ilahi dan juga disebut hati nurani. B. Moral terapan adalah moral yang dapat dari berbagai ajaran filsafat, agama, adat yang menguasai pemutaran manusia. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkat laku yang sesuai dan bisa diterima. Menurut John G. Macionis, norma adalah aturan-aturan dan harapan-harapan masyarakat yang memandu perilaku anggota-anggotanya. Menurut Richard dan Robert, norma adalah standar perilaku yang mapan yang dipelihara oleh masyarakat. Fungsi norma: 1. Mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku. 2. Menciptakan ketertiban dan keadilan dalam bermasyarakat. 3. Membantu mencapai tujuan bersama. 4. Menjadi dasar untuk memberikan sanksi kepada warga masyarakat yang melanggar norma. 5. Mencegah terjadinya benturan kepentingan kehidupan masyarakat. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan standar perilaku yang dianggap baik dan benar dalam hubungan dengan nilai-nilai moral dan sosial yang berlaku di masyarakat. Norma kesusilaan menetapkan aturan atau prinsip yang dapat membantu menjaga harmoni dan stabilitas sosial dalam masyarakat. Melalui penerapan norma kesusilaan, individu dapat membentuk citra diri yang positif dan dihormati di masyarakat. Nilai-nilai kesusilaan bersifat universal dan dapat berlaku di mana saja dan kapan saja, tidak terbatas pada daerah atau waktu tertentu. Kesusilaan ilmu. Kesusilaan ilmu adalah keseluruhan nilai atau norma yang mengatur atau merupakan pedoman tingkah laku manusia di dalam masyarakat untuk menyelenggarakan tujuan hidup. Kesusilaan merupakan keseluruhan norma atau nilai sosial yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat untuk selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang secara objektif dan hakiki baik. Kesusilaan dalam ilmu dapat dimulai dengan cara pendekatan dan ada 3 nilai pendekatan itu sendiri. 1. Ontologisme. 2. Epistemologis. 3. Aksiologis. Dari sikap nilai tersebut, itulah yang harus dimiliki oleh ilmuwan. Ontologisme itu sendiri membahas tentang apa yang ingin diketahui mengenai teori tentang keberadaan. Ontologis berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, ontos yang memiliki arti ada atau keberadaan, dan logos yang berarti studi atau ilmu tentang. Jadi secara sederhana ontologi adalah ilmu yang membahas tentang keberadaan atau merupakan sebuah ilmu yang membahas tentang hakikat dari segala sesuatu yang ada, baik itu berupa realitas fisik maupun metafisik.
Ontologisme. Contoh ontologi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh ontologi yang sudah umum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu meja. Dalam ontologi meja yang yaitu menggunakan realitas tentang meja. Realitasnya adalah terdapat gambar atau ide membuat kita mengenali sebuah meja. Tidak peduli berapa banyak model meja yang ada, tidak peduli berapa ukurannya, warnanya, dan fisiknya yang berbeda. Benda tersebut tetaplah sebuah meja. Inilah yang menjadi realitas dari ide dan gambaran yang ada. Epistemologis membahas mengenai bagaimana proses memperoleh pengetahuan. Epistemologi berdasarkan akar katanya episme, pengetahuan, dan logos, ilmu yang simetris, teori. Secara terminologi, epistemologi adalah teori atau ilmu pengetahuan tentang metode dan dasar-dasar pengetahuan. Jadi epistemologis merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuan atau asal mula metode, struktur, dan validnya tidaknya suatu pengetahuan. Contoh epistemologi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh epistemologi dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan bagaimana kita mendapat ilmu pengetahuan. Contohnya yaitu kursi. Pernyataannya adalah bagaimana kita tahu bahwa benda tersebut adalah kursi berdasarkan hal apa kita bisa memiliki pemikiran dan anggapan bahwa itu benar-benar sebuah kursi. Awal mula tentu kita memiliki pengetahuan dan penangkapan keberadaan tentang kursi melalui panca indera. Kita setelah itu mulai dilakukan analisa yang dilakukan akal kita. Akal kemudian mengkategorikannya menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang membahas tentang kursi. Inilah yang menjadi praktek epistemologi dalam kehidupan sehari-hari sama seperti benda-benda lainnya. Ya, ada aksiologis. Aksiologis membahas mengenai nilai yang berkaitan dengan kegunaan atau manfaat dari pengetahuan yang diperoleh. Secara etimologis, aksiologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksios yang berarti layak atau pantas, dan logos yang memiliki arti ilmu. Jadi aksiologi merupakan suatu teori nilai yang berhubungan dengan kegunaan dari pengetahuan yang telah diperoleh. Aksiologi sendiri dapat diartikan sebagai sebuah ilmu yang membahas tentang hakikat, manfaat, atau kegunaan dari pengetahuan yang sudah ada. Aksiologis. Contoh aksiologis dalam kehidupan sehari-hari. Teori aksiologis memiliki ranah diantaranya yaitu tentang etika dan estetika apabila kita sudah memahami dan mengetahui tentang suatu ilmu pengetahuan kemudian dilanjutkan dengan kajian aksiologi. Aksiologi ini yang akan membahas tentang manfaat yang didapatkan dari ilmu pengetahuan tersebut, yang didapatkan apakah ilmu pengetahuan tersebut dapat memberikan manfaat atau malah sebaliknya. Ilmu bebas nilai. Apa itu ilmu bebas nilai? Ilmu bebas nilai adalah jenis ilmu pengetahuan yang bersifat objektif dan tidak terpengaruh oleh nilai-nilai moral atau etika. Contohnya adalah ilmu pengetahuan alam dan matematika. Sedangkan ilmu tak bebas nilai melibatkan penilaian nilai atau norma dalam proses pengembangan atau penelitian ilmu pengetahuan. Misalnya ilmu sosial dan humaniora seringkali melibatkan pertimbangan nilai dan etika dalam analisisnya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.